Malam semakin larut. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 lewat tengah malam. Dan aku belum bisa merasakan rasa kantuk. Suara binatang yang saling bersahutan, lelongan anjing menambah suasana malam yang menyeramkan dan mencekam. Hai semuanya, kenalkan, namaku Rudi. Aku tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya di kota Karanganyar, di sebuah pedesaan yang dimana letaknya di pinggiran pegunungan Lawu. Aku di sana bekerja sebagai kepala pabrik sebuah pabrik kayu. Dan di sana aku baru bekerja selama beberapa hari. Aku akan menceritakan pengalaman mistisku di mana aku tinggal di mes kantor, yang dimana pengalaman ini sungguh-sungguh sangat mengerikan sekali. Aku tinggal di mes di lantai 3 sebuah perkantoran dari pabrik kayu yang berada di Jalan Solo Tawangmangu. Waktu itu pukul jam 12 lewat 13 tengah malam. Aku belum bisa merasakan kantuk sama sekali. Padahal besoknya aku harus melakukan aktivitas pagi-pagi sekali karena pekerjaan yang menuntutku. Aku mulai berpikir bagaimana aku supaya bisa cepat mengantuk. Biarkan rasa lelah ini terlalu lelah sehingga aku bisa merasakan kantuk. Karena memang tadi siang pekerjaanku tidak terlalu berat dan aku ketiduran. Aku memutuskan untuk keluar kamar sembari aku menyalakan sebatang rokok. Aku duduk di depan pintu kamarku. Hawa dingin menyerengai dari gelapnya lorong-lorong mes. Dan aku sayup-sayup mendengar ada obrolan dari bawah. Karena beberapa karyawan memang mereka dibagi shiftnya. Seberkas aku tiba-tiba merasakan sebuah sensasi yang luar biasa. Ketika aku hampir selesai dengan rokokku, aku mencoba mengambil satu batang rokok lagi karena aku pikir aku belum ngantuk dan aku lanjutkan rokok. Waktu aku keluarkan batang rokokku, aku mencari-cari korek yang dimana tadi aku yakin menaruhnya di meja sebelahku. Lalu sebentar aku masuk kamar. Aku mencarinya, tetapi masih tidak diketemukan. Aku memutuskan untuk keluar dan ingin melanjutkan mencari korekku di bawah kursi tempat aku duduk. Tetapi yang anehnya, aku melihat di situ rokokku sudah menyala dengan sendirinya, dan korek yang aku cari tadi tepat berada di atas meja. Aku mulai bingung, siapa yang menyalakan ini? Mungkin anak-anak yang mengerjain aku. Aku lalu berteriak, tetapi dengan tetap nada yang biasa, bukan nada yang tinggi,
Siapa? Keluar, gak usah nakut-nakutin. Aku gak takut sama sekali. Lalu hanya keheningan yang menjawab, hanya kesunyian. Aku heran, orang-orang yang di bawah ngobrol tadi kemana? Kok tiba-tiba begini? Lalu aku mengeluarkan satu batang rokok lagi, kuhidupkan, dan batang rokok yang sudah menyala tadi kumatikan. Karena aku orangnya terlalu higienis, jadi tidak mau untuk join rokok dengan seseorang pun aku tidak mau. Setelah itu aku merasakan haus. Aku mencoba bangkit berdiri untuk membuat segelas kopi ataupun teh yang ada di dapur. Aku beranjak masuk sambil rokokku aku tetap bawa. Aku mencari-cari di dapur, akan tetapi yang kutemukan hanyalah kopi hitam, dan kebetulan sekali gula yang ada di rumahku habis. Lalu dengan singkat cerita aku membuat kopi itu. Lalu aku kembali keluar, dan yang aku dapati rokok yang tadi kumatikan kini menyala kembali. Aku masih terheran siapa yang menyalakan itu. Dan ketika aku mau beranjak duduk, tiba-tiba semua lampu padam. Di mes itu yang benar-benar gelap sekali karena mes itu berada di tengah perkampungan dan benar-benar gelap sekali. Aku mencoba mengambil senter, tetapi benar-benar gelap sekali. Aku tidak menemukan senter yang ingin ku cari itu. Lalu aku mencoba mencari-cari handphoneku yang aku yakin benar tadi aku letakkan di samping kasur di mana biasa aku tidur. Aku mencari-carinya, tetapi tidak aku temukan juga. Pikirku, biarlah paling sebentar ini aku kembali melanjutkan dudukku. Lalu aku menyeruput kopi yang sudah aku buat tadi. Dan ketika aku ingin mematikan rokok yang berada di asbak yang menyala tadi, tiba-tiba tanganku serasa ada yang menyentuh. Tangan yang ingin mematikan rokok itu ada yang menyentuh. Dan ku dengar suara dari samping kursi tempatku duduk. Ada suara yang mengatakan lirih, "Jangan matikan rokoknya." Aku tersentak kaget. Aku ingin beranjak, tetapi tangan itu benar-benar menggenggamku erat. Aku tidak bisa kemana-mana. Lalu aku jatuhkan rokok itu di atas asbak. Aku segera beranjak lari turun. Akan tetapi entah kenapa tangga yang biasanya tidak dikunci pintunya kini tiba-tiba dikunci. Aku tidak bisa kemana-mana. Aku mencoba mengetok pintu satu persatu di lantai 3 itu. Akan tetapi tidak ada orang yang merespon sama sekali. Aku tetap berusaha untuk tenang, karena mungkin
itu memang salahku. Dari pojok tangga aku memandang ke pojok tanganku, di mana aku memandang tepat di dua kursi yang ada di depan pintu kamarku. Aku memperhatikan tidak ada seberkas bayangan apapun. Aku mencoba untuk mendekat pelan, dan yang kulihat, rokok itu mulai mau habis. Aku mencoba pelan-pelan untuk masuk kamar, dan yang herannya, pintu kamarku juga tertutup. Padahal di saat tadi aku biarkan terbuka dan tidak kukunci, walaupun itu tertutup karena angin pun. Aku yakin itu tidak dikunci, tetapi aku berusaha membuka, tetap tidak bisa terbuka. Dan yang bikin aku tidak kuat lagi, saat itu sebelum tepat aku pingsan di depan kamar, ketika aku menoleh ke belakang di saat aku membuka pintu itu, ada sosok kakek-kakek dengan yang muka hancur. Dia menyeringai, matanya mengeluarkan darah. Aku tidak sanggup lagi, dan lirih aku dengar, "Aku minta rokoknya, nak." Seketika itu aku pingsan. Aku terbangun di pagi hari karena dibangunkan oleh beberapa karyawan kerjaku yang tinggal di sebelah kamarku. Lalu aku cerita tentang apa yang kualami semalam, dan mereka hanya menertawakanku karena itu sudah biasa. Apalagi kamu orang baru di sini. Dan yang bikin aku merinding, kamu akan mengalami hal yang lebih mengerikan, dan itu benar terjadi. Suatu saat nanti akan kuceritakan kembali apa yang benar-benar aku alami, dan itu benar-benar mengerikan seperti yang mereka ucapkan. Oke, sampai di sini.